Mahfud MD sebut ada rekaman percakapan sejumlah pejabat terkait kasus korupsi BTS Kominfo. Sebelum menonton tayangan video ini dan memberi pendapat Anda di kolom komentar, diharapkan Anda menonton sampai selesai guna memahami isi berita ini. Ya, jadi keluar dana 10, sekian T, seharusnya selesai itu bulan Desember tahun 2021, diperpanjang sampai Maret. Sesudah itu lapor ternyata yang real digunakan itu dari barang yang ada 2,1 T kira-kira. Jadi yang 8, sekian T itulah yang sekarang menjadi basis pemeriksaan secara hukum oleh Kejaksaan Agung. Itu saja. Penyidik Kejaksaan Agung Kejagung telah mengantongi bukti kasus proyek Best Trans Saver Station atau BTS 4G. Hal itu diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD. Ia berujar penyidik Kejagung memiliki bukti berupa dokumen, surat, hingga rekaman percakapan. Rekaman tersebut adalah percakapan sejumlah pejabat terkait dugaan korupsi pembangunan menara BTS 4G. Dikatakan Mahfud MD, rekaman pembicaraan terkait kasus dugaan korupsi telah disadap oleh penyidik. Bukti tersebut diharapkan dapat membongkar aliran dana dugaan korupsi. Mari kita berpikir positif saja. Ini tidak mengarah ke partai, tapi tindak pidana dugaan tindak pidana korupsi yang nanti bisa dinilai secara terbuka di pengadilan. Saya sudah pastikan Kejaksaan Agung ini ada politiknya, enggak. Justru saya bilang ya sudah, kalau memang dua alat bukti terpenuhi, ya ditingkatkan menjadi status tersangka. Karena kalau sudah memenuhi syarat kok tidak diangkat dengan alasan kondusivitas politik, maka itu salah. Saya kira ini luar biasa, perlu kita support terus. Jadi sepakat bahwa ini adalah kasus hukum murni. Pernyataan tegas Pak Mahfud MD saya kira itu yang layak kita percaya dan kita dukung. Ini kan proyek BTS 4G untuk warga masyarakat yang berada di pinggiran-pinggiran, di daerah-daerah yang sulit terjangkau internet, di wilayah-wilayah terpencil, wilayah-wilayah perbatasan. Duit sudah turun, dikucurkan, dikeluarkan, barangnya tidak ada. Ini bajingan. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan penyidik Kejaksaan Agung atau Kejagung telah mengantongi bukti berupa dokumen, surat hingga rekaman percakapan sejumlah pejabat terkait dugaan korupsi pembangunan menara Best Trans Saver Station atau BTS 4G. Mahfud mengatakan penyidik Kejagung memiliki rekaman percakapan termasuk dari unsur pejabat penting saat membagi-bagikan proyek tersebut. Rekaman pembicaraan terkait kasus dugaan korupsi tersebut, kata Mahfud MD, sudah disadap oleh penyidik. Bukti rekaman percakapan antar pejabat diharapkan dapat digunakan untuk dibongkar atau membongkar aliran dana dalam dugaan korupsi yang diduga merugikan negara hingga 8 triliun rupiah itu. Selain itu, menurut Mahfud MD, penyidik Kejagung juga sudah mengantongi bukti kuat terkait keterlibatan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate dalam kasus korupsi tersebut. Sesudahnya yakin betul bahwa ada dua alat bukti yang cukup. Saya berpandangan bahwa itu sudah menjadi satu keharusan hukum untuk menjadikan Johnny sebagai tersangka, kata Mahfud MD Jumat 19 Mei 2023 dikutip dari kompas.id. Jika sudah yakin, kemudian menunda itu malah melanggar hukum. Sehingga saya katakan penetapan tersangka itu adalah suatu keharusan hukum, ujarnya. Selain rekaman dan percakapan, dokumen lain yang sudah dikantongi, diantaranya terkait keterlambatan penyelesaian pembangunan proyek di bawah target, dan proyek sudah dibangun tidak sesuai spesifikasi awal. Kronologi kasus korupsi BTS Kominfo, Mahfud menjelaskan, kasus berawal saat pemerintah membuat program pembangunan menara BTS 4G serta infrastruktur penting pendukung paket 1-5 Badan Elektabilitas Telekomunikasi dan Informasi atau Bakti Kominfo 2020 hingga 2024. Nilai proyek total 28 triliun rupiah. Setelah disetujui pada tahun 2020, pemerintah menurunkan anggaran senilai 10,2 triliun rupiah. Waktu itu dana diturunkan dengan catatan tahun 2021
sudah selesai ternyata belum ada wujud proyeknya hingga akhir 2021, kata Mahfud. Saat itu dana diturunkan dengan catatan tahun 2021 sudah selesai. Ternyata hingga akhir 2021 belum ada wujud proyeknya karena belum ada menara BTS 4G dan infrastruktur pendukung paket 1-5 Bakti Kemenkominfo 2020 sampai 2022. Seharusnya Desember 2021 sudah selesai semua, tapi Maret 2022 lapor baru 1.200 menara BTS terbangun dari target 4.200, ujarnya. Mahfud MD menyebut, Menkominfo beralasan proyek terkendala karena pandemi COVID-19. Dari laporan 1.200 menara BTS yang sudah berhasil terbangun, pemerintah juga melakukan pengecekan melalui satelit. Hasil pengecekan menunjukkan bahwa menara BTS yang terbangun jumlahnya hanya 985. Dari 985 itu, diambil sampel 8, semuanya itu benda mati. Tidak ada jaringan apa-apa, karena itu bisa saja 985 itu memang tidak benar semua. Sudah kurang tidak benar pula, katanya. Hasil pemeriksaan internal itu kemudian diaudit oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP. Hasil audit BPKP menyebutkan bahwa dari total anggaran 10,2 triliun rupiah yang sudah keluar diduga dikorupsi mencapai 8,2 triliun rupiah. Bukti bahwa uang sudah keluar tetapi barang tidak ada, itu sudah dengan sendirinya kasus korupsi. Menara yang dibangun juga ternyata benda mati yang tidak ada jaringannya, ungkap Mahfud. Bagaimana pendapat Anda? Silahkan komen di kolom komentar.